Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadukallahumma ya man qala fil Qur'anil Karim ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-raufir rahim wa ala alihi wa ashabihi alladhina yabtaghuna al-islam khairat dinil mustaqim. Amma ba'da, fanaqulu biqaulillahi ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa biqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain faqala dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu fihi aw unzila alayya fihi. Rawahu Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah hadani Allah wa iyyakum al-maqsus bihi Khalifah Sohir Cilamaya Kulon Ustadz Yahya, yang mudah-mudahan mendapatkan ridho dan izin Allah sehingga sukses dunianya, sukses akhiratnya, semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa khusul maksusi bi akhinal karim ibnul karim muqaddam kabir Ustadz, panggilannya Usu, namanya Rosidi ya, namanya Rosidi, yang moga-moga, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga butuh ilmunya, butuh hartanya, butuh Quran, butuh hikmah, barokah dunianya, sukses dunia, sukses akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua ustadz dan ustadzah yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan limpah ruah rahmat Allah sehingga ilmunya manfaat, mendapatkan ridho dan izin Allah. Semua doanya dengan doa yang disertai ismun azam zahiri, ismun azam batini, ismun azam arabi, ismun azam ajami, sehingga doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ngajinya mau langsung dialogis apa monologis dulu? Paparan materi dulu. Ini kalau pengajiannya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengajian suluk dan zikir bersama hikmah kamilah. Ini berarti harus dibahas 3. Pertama, Maulid Nabi dulu. Maulid Nabi dengan dasar hadis tadi, an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah su'ila, ditanya, ang shaumi yaumil itsnain, perihal puasa di hari Senin. Jawabnya apa? Dzalika yaumun wulidtu fihi, puasa hari Senin itu di mana hari aku dilahirkan. Jadi Maulid Nabi dalilnya ya ini. Baginda Nabi itu setiap hari Senin memperingati hari kelahirannya, milad. Itu contoh dari baginda Nabi. Kesimpulannya Maulid Nabi itu adalah untuk memeriahkan, untuk menghormati, untuk mengikuti jejak sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jangan disairkan dulu. Ayo ibu-ibu ikut sairan dengan saya.
bulan Maulid lahirnya Nabi, manusia agung kekasih Gusti Allah Ta'ala Zat Maha Suci. Marilah kita mesti menghormati, marilah kita mesti menghormati. Coba ibu, ya Rasulullah tapal kabeh kok. Bulan Maulid lahirnya Nabi, manusia agung kekasih Gusti Allah Ta'ala Zat Maha Suci. Marilah kita mesti menghormati, marilah kita mesti menghormati. Coba hafal enggak? Bulan Maulid sekarang bapak-bapaknya, ayo bapak-bapak, cerdasnya sama enggak sama ibu-ibu? Ayo, bulan Maulid lahirnya Nabi, sama ibu, sama bapak-bapak, sama ibu-ibunya, sama otaknya sudah sama cerdas-cerdas ini. Oh, ingatnya Siti Rupiah terus lah, bagaimana menghafalkan kayak gini bisa hafal. Ayo dilakukan saja, enak dengerin bu. Bulan Maulid lahirnya Nabi, Allah Ta'ala
saya bikin dari man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Ini syair tak bikin. Tapi sayang ibu-ibunya nggak hafal, bapak-bapaknya juga nggak ada yang hafal karena otaknya sudah terlalu cerdas, setiap harinya hanya menghitung siti rupiah terus sehingga nggak bisa untuk menghafalkan. Tapi alhamdulillah masih gelem ngaji. Yang penting mau, walaupun ngajinya sambil ngantuk. Iya, balen, lubar ya kelalen, tulen, metu ya, kelalen. Yang penting mau ngaji. Masih ingat ngaji, Bu? Apa ngaji? Bapak masih ingat ngaji? Bolongan sangat jadi. Bisa bahasa Jawa? Ayo dilakukan ngaji. Lagu ngaji dilakukan supaya kelingan. Sedulur kabeh pada ngaji. Haji saking Gusti Kang Maha siji. Wong mesti dilakukan apa ora apal. Paman ora dilakukan Tapi ya lumayan sementing tak gelem ngaji. Nah ini kalau ngaji dibahas malah tambah lama. Ngajinya ini langsung Maulid Nabi. Saya ambilkan ayat 21 surah Al-Ahzab. Di situ dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Lakot kana sungguh betul-betul keberadaan lakum untuk kamu fi rasulillahi dalam pribadi Rasulullah uswatun contoh. Rasulullah ini adalah manusia yang harus dicontoh oleh kita sebagai pengikutnya. Siapapun yang menganggap dirinya sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada yang layak dicontoh kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak mudah untuk bisa nyontoh baginda Nabi. Tidak mudah untuk bisa nyontoh baginda Nabi, sehingga qodiyah berikutnya atau jumlah berikutnya Allah menjelaskan hanya ada satu orang yang mempunyai 3 kriteria, itulah yang bisa menyontoh baginda Nabi. Siapa dia? Liman kana yarjullaha, satu liman bagi orang kana yang keberadaannya yarjullaha senantiasa mengharapkan rahmat Allah.
Satu orang yang bisa menyontoh Rasulullah itu adalah ketika orang itu isinya hanya senantiasa mengharapkan rahmat Allah dengan cara taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ibu, baik ibu kandung maupun ibu mertua bagi sang suami, taat kepada suami bagi seorang istri. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu, taat sama suami enggak, Bu? Wih, semangat. Saya nanya sama bapak-bapak, taat enggak Pak? Bojone sampean Pak? Kayak ngalot, kuatir orang dinei. Iya. Boleh saya nanya lagi Bu, boleh Bu? Tanda wong taat enggak dina nawani. Nawani apa ora Pak? Pak. Ana sing jawab ora jare. Ayo si wadon solihah enggak pada paham. Setiap awan pasti tawa. Tawan apa betul? Ngomong tawannya alot. Bisa alot ya. Katon bohongnya dia. Maaf nyuwun sewu Bapak. Ketika seorang istri taat kepada suami, insya Allah dicarikan rezeki gampang. Wong lanang lagi tak angkat, engkau tak banting pada baik. Tandanya seperti itu, wong wadon yang taat insya Allah digolekna duit gampang. Karena apa? Wong wadon sing dijak musyawarah gelem karo sing lanang, insya Allah berarti wong sing sabar. Sabar mboten Pak? Sing jawab sabar banget. Ya sing wadon, sing lanang kok marawani ngomong bukan ora dinei. Insyaallah. Jadi konsep liman kana yarjullaha adalah bagi orang yang senantiasa mengharapkan rahmat itu siapa? Orang yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami bagi istri. Insya Allah dengan istri yang sangat taat seperti ini berkah sudah disiapkan. Tinggal suaminya. Nah, ini suaminya. Suaminya soleh apa tidak Ibu? Kadang-kadang soleh, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang soleh, kadang-kadang tidak. Memang potongannya ya kayak gitu Bu. Saya mengiyakan potongannya kayak gitu. Culun-culun lagi. Tapi insya Allah ketika suami seperti ini mau ngalah dengan istri, mau ngalah nggak Pak? Mau ngalah apa tidak? Mau. Tapi pertongannya nggak pernah mau ngalah gitu. Pengennya menang dewek tok. Gini Bapak, konsep rumah tangga yang bahagia itu kan jelas, litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Menurut orang ahli nahwu asalnya taskununa, kemasukan lamu ke dibuang nune, non alamat apa dibuang, litaskunu artinya apa? Ketika suami istri konsepnya litaskunu supaya sakinah. Bagaimana caranya? Menghilangkan egois. Sing egois bapaknya apa mamake? Jadi mamake bapaknya sing egois. Jadi bapaknya mamake sing egois. Ya angel dibenahi ini oke kita. Dengannya melarat banget. Al-Quran menjelaskan ketika seorang istri sangat taat, seorang suami sangat sayang, konsepnya amanu wattaqau, saling percaya, saling menjaga. Ini berkah diturunkan dari langit, dikeluarkan dari bumi, didatangkan dari mana-mana. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim
minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, andikan sesungguhnya penduduk negeri amanu saling percaya, wattaqau saling menjaga. Negeri kecil itu negeri suami istri. Ketika istri menjaga suaminya, suami menjaga istrinya, begitu juga sebaliknya. Ketika suami menjaga istrinya, sebaliknya, kemudian percaya kepada istri, istri percaya kepada suami, rafatahna, niscaya kami bukakan alaihim untuk mereka barokatin, kebaikan-kebaikan minas sama, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Ini ayat 96 surah Al-A'raf, tidak bohong. Hanya kita mampu menjalani apa tidak? Saya nanya, Pak, Bapak kalau ngomong sama Bapak kalau ngomong sama mama berapa kali dijawab, Pak? 3 kali. Bapak ngomong 1 kali dijawab 3 kali. Wah, luar biasa. Memang sudah biasa kalau di mana-mana yang banyak ngomong bapak-bapak apa mama-mama? Mama-mama. Jadi wajar sekali kalau mama-mama ngomong 30 kali, bapak-bapak ngomong 1 kali, itu sudah wajar. Makanya kurus-kurus seperti ini. Nggak ada kebebasan sama sekali. Matanya juga mata ketakutan. Jadi kategorinya ya suami takut istri ini. Tapi takut istrinya kelaparan nggak apa-apa, Pak. Takut istrinya masuk neraka itu bagus sekali. Itu konsep liman kana yarjullaha, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Tidak ada lain kecuali orang itu ahli taat kepada Allah, ahli taat kepada Rasulullah. Dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 132, jelas sekali, wa atiullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa rasul, dan utusannya, la'allakum, pasti kamu turhamun, dirahmati. Ketika kita betul-betul mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita akan senantiasa liman kana yarjullaha, senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah. Kecuali orang yang seperti ini adalah orang yang bisa berusaha menyontoh baginda Nabi, akhlak yang mulia. Baginda Nabi 1, liman kana yarjullaha, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Bagi suami taat kepada ibu kandung dan ibu mertua, bagi istri taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada suami. Yang kedua, wal yaumal akhir, orang yang bisa menyontoh baginda Nabi, tandanya orang ini senantiasa mendahulukan amal akhirat. Saya mau nanya ibu-ibu, kalau panjenengan dipanggil HP dengan dipanggil adzan, mendahulukan mana ibu? Bapak-bapak, dipanggil adzan dengan dipanggil HP, didahulukan mana? Pantes belum bisa nyontoh baginda Nabi. Kalau orang mendahulukan HP berarti mendahulukan panggilan duniawi. Itu biasanya ada rasa sakit-sakitnya di sini. Nyanyiannya pipen Bu, sakitnya di sini ya. Itu biasanya kayak gitu. Sehingga benar, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, orang yang senantiasa bisa menyontoh baginda Nabi adalah orang yang senantiasa mendahulukan amal akhirat.
Bapak-bapak saya mau nanya, sholatnya awal waktu apa pertengahan waktu apa akhir waktu? Akhir. Ya memang wajibnya sholat ya akhir waktu. Sebab kalau sholat akhir waktu nggak dijalani berarti kotor kan gitu. Itu nggak salah, wujub sholat akhirul waktu. Wajibnya sholat adalah akhir waktu. Itu nggak salah, benar. Tapi kalau untuk bisa menyontohkan Kanjeng Nabi dengan cara sholat yang senantiasa ditunda-tunda, itu sulit sekali untuk bisa nyontoh. Karena yang bisa nyontoh baginda Nabi adalah orang yang senantiasa mendahulukan amal akhirat, mengakhirkan amal duniawi. Yang diperhatikan itu amal akhiratnya. Mohon maaf, mujahadahnya setiap malam berapa menit, Ibu? Bapak-bapak, kalau malam mujahadah apa tidak, Pak? Pengen barokah apa enggak? Kalau kepengen barokah konsepnya gini, kiai-kiai saya dulu memberikan wejangan. Kalau kamu ingin barokah, malam mujahadah, ibadah, siangnya obah, ngerti obah? Obah ngerti orang Bu? Obah itu bergerak usaha. Awane obah, caranya istiqomah, insya Allah itu isinya barokah. Jadi 1 rupiah akan menjadi 10 rupiah, akan menjadi 70 rupiah, akan menjadi 700 rupiah hingga tidak ada batasnya. Itu ketika barokah. Dapatnya sedikit tapi mengalir, itu akan lebih baik. Tapi yang lebih baik dapatnya banyak dan mengalir, itu yang lebih baik. Caranya seperti tadi, malam mujahadah, walaupun hanya 10 menit, sholat 2 rakaat, kemudian baca astagfirullah wa atubu ilaih, sallallahu ala Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu didawamkan mujahadah, mendahulukan amal akhirat walaupun hanya 10 menit. Nah, yang kedua, yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, orang yang bisa nyontoh baginda Nabi, wa dzakarallaha, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah katsiran, dengan zikir yang sangat banyak. Zikir yang banyak berapa ukurannya? Ya tidak ada ukurannya. Ukuran dari baginda Nabi minimal 70 kali. Nah, ini yang tadi saya katakan. Orang yang setiap harinya itu zikir kepada Allah, itu adalah orang yang betul-betul bisa menyontoh baginda Nabi. Karena apa? Dengan adanya energi zikir itu, maka kita akan menjadi orang yang baik, orang yang senantiasa mengutamakan keimanan kita. Artinya kita menjadi mukmin yang baik. Tanda mukmin senengin hati. Jangan dilakukan dulu. Tanda mukmin senengin hati, wakoni apik ning endi ning endi lakoni ala iku dadi salawase susaing ati, lakoni ala iku dadi salawase susaing ati. Ayo ibu-ibu, tanda mukmin. Iya. Berapa kali supaya hafal? Orang mukmin tapi tidak ngerti tandanya mukmin, lah bagaimana sampai apa? Ayo, tanda mukmin senenging ati, lakoni apik ning endi ning endi lakoni ala iku dadi salawase susaing ati, lakoni ala iku dadi salawase susaing
hati. Gak hafal?